Apabila Anda pernah hidup di tahun 2000-an, mungkin lagu hip hop sedang merdu-merdunya. Mana ada lagu hip hop merdu? Anyway, itu soal lagu. Namun mobil apa yang cocok untuk rapper-rapper hip hop pada saat itu? Mungkin ini yang paling pantas. Yes, Chrysler 300C. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Chrysler 300C, kenapa harus ada C-nya di belakang? Apa mungkin ada hubungan dengan sharing platform dengan Mercedes-Benz? Tapi kenapa C, harusnya E? Mercedes itu nomenklaturnya punya huruf di belakang atau di depan angkanya. Seperti pada Mercedes-Benz E260, E200. Sebenarnya bisa iya, karena pada masa itu Chrysler dan Mercedes-Benz sedang akrab-akrabnya, ya sekeluarga. Namun yang sebenarnya yang paling tepat adalah ini punya hubungan sejarah dengan mobil zaman dulunya Chrysler. Chrysler 300C ini adalah sebuah penjelmaan mobil modern yang masih membawa tradisi Chrysler C300 pada tahun 1955. Punya ciri khas grill yang besar, kap mesin yang panjang, dan atap yang merendah. Chrysler 300C juga punya konsep car-nya yang namanya Chrysler Kronos di tahun 1988 yang akhirnya menjadi produksi massal tahun 2005. Wah, lama sekali antara mobil konsep sampai mobil jadinya. Chrysler 300C generasi pertama lahir tahun 2005 hingga 2010. Bentuknya ya Anda bisa lihat sendiri di video review ini. Siapa sangka Chrysler yang bentuknya seperti ini sharing platform dengan Mercedes-Benz E-Class atau E. Namun yang uniknya suspensinya sharing dengan Mercedes-Benz S-Class W220. Ya seperti mobil Amerika kebanyakan, bodinya terlihat besar, fitur-fiturnya di masanya tergolong lengkap. Yang masuk Indonesia biasanya dapat mesin yang ini, 3500cc V6. Rasanya cocok sekali jadi mobil-mobil rapper yang bisa dimodifikasi dengan velg bling-bling, dengan atap chop roof. Namun bagaimana nasibnya di Indonesia? Mobil ini sayangnya dijual secara CBU saja saat itu. Tidak dijual resmi, jadi mobil ini lumayan langka di jalanan. Kemudian generasi keduanya lahir tahun 2011 yang diproduksi sampai 2023. Sampai tahun lalu saja. Mengejutkan sekali, lama sekali. Chrysler 300C generasi kedua ini juga masih sharing platform dengan Mercedes-Benz E-Class W211 dengan suspensi yang masih pakai struktur yang sama dengan Mercedes-Benz S-Class W220. Sangat kuno sekali. Dan perubahan interiornya tidak terlalu banyak, namun masih mempertahankan low roof-nya, kap mesin yang panjang, dan grill yang besar. Sayangnya Chrysler 300 generasi kedua ini sepertinya jarang yang inden di Indonesia. Kami jarang sekali menemukan spesies ini di jalanan. Karena mobil ini spesial pinjam dari showroom Bavar, kami sendiri yang mereview. Walaupun ini sebenarnya segmen used car review. Jadi used car eksklusif. Biar si Mamang review mobil lain saja. Chrysler 300C. Ya, ikonik banget di Amerika, itu populer sekali juga. Ini mobil populer untuk hip hop pada masa itu. Nah, kenapa? Karena emang keren. Ya, oke. Di balik mobil ini ada Mercedes-Benz E-Class ya. Mereka sharing platform keluarga Chrysler waktu itu. Sharing platform ini Mercedes-Benz E-Class, banyak komponen-komponennya sama juga dengan Mercedes-Benz E-Class W211. Tapi lihat ini bentuknya. Dibanding W211 sih ini jauh lebih keren sebenarnya. Orang banyak nyangka ini adalah Bentley. Namun ya bukan Bentley, cuma banyak orang awam melihat ini Bentley dan sangat menghormati sekali. Padahal ini adalah seekor Chrysler. Tuh gara-gara grillnya nih. Ya bentuk keseluruhannya deh, kotak-kotaknya deh, garis-garis tegasnya, lekuk-lekukan tegasnya. Kita lihat dulu mesinnya. Oke, memang ada yang versi V8-nya pakai mesin Hemi. Tapi yang ini bukan V8, ini V6 3500cc, cuma tidak pelan dan mesinnya sangat halus. Menghasilkan tenaga 250 horsepower dengan
torsi maksimal 339 Nm, kemudian menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui gearbox 4 speed atau 5 speed ya. Nanti pas jalan kita coba apakah 5 speed atau 4 speed. Dan ini mesin terlihat besar sekali untuk ukuran 3500 cc. Ini nggak suka ngeliat panel gap ini nih. Emang aslinya begini nih, gapnya lumayan besar antara grill dengan kap mesinnya. Oke, ukurannya sekarang apakah besar seperti Bentley? Lumayan panjang. Sebenarnya ada versi eksklusif eksekutifnya, itu lebih panjang, wheelbase lebih panjang, panjangnya itu lebih dari 5 meter jadinya. Terus ada juga sebenarnya versi touringnya, versi wagonnya, yang itu lebih keren lagi, tapi ini punya lebih wibawa lebih. Nih kayak ada rasa-rasa Godfather-nya gitu loh. Nah, yang mesin V8 tuh ada yang 5700 cc, ada yang 6100 cc, dan yang mesin-mesin gede itu biasanya dapat velg yang lebih besar. Kalau ini velgnya 18 inch memang, lebar 225, tebel 60. 18 kelihatan kecil ya mobil segini ya. Chrome spion nih, hitam sama chrome tuh kena banget ya kombinasinya. Di atas ada sunroof. Dan turun dari belakang mobil ini tuh juga ada rasa kerennya gitu loh. Ini kami pinjam mobil ini dari Bavar Cars, suatu showroom ada di Kemayoran. Kalau Anda tertarik mobil ini silahkan langsung kontak ke Bavar Cars. Sekarang bagasinya. Oh iya, belakangnya dulu. Itu kan belakangnya juga ke Amerika-Amerikaan gitu, kental sekali. Bukanya dari dalam, heran. Belum zamannya power tailgate gitu, power bagasi. Ya, tapi bagasinya luas sekali. Nah, ini mungkin di Amerika cocok juga untuk menculik orang, masukin bagasi, itu cocok ya. Ini bisa mungkin dimasuk 2 orang atau dipaksa 3 orang mungkin muat di sini. Ada ban serep hampir full size, aki di belakang, dongkrak dan kawan-kawan di belakang. Apakah bisa dilipat dari belakang? Joknya tidak, dan harusnya mobil Amerika. Dah, ini dia emergency buka dari dalam. Jadi kalau ada orang diculik di belakang sini, bisa narik ini, dan ini glow in the dark. Mau coba? Enggak ya? Tuh, jadi langsung narik ini, dia akan buka bagasinya, dan orang yang diculik bisa kabur. Nggak tit gitu, belum zamannya sih. Ini mobil kondisinya tuh masih sangat bagus sekali, cat luarnya tuh masih sangat bagus sekali, interiornya pun masih sangat bagus sekali, semuanya original. Selega apa belakangnya, sebenarnya tidak lega-lega amat dibanding sama BMW seri 7 S-Class ya. Ini mungkin lawannya adalah BMW seri 5 dan E-Class, karena ini plafonnya kan E-Class ya kan, W211. Dengkul dengan jok depan, lumayan lah kaki, dan kaki ini bisa masuk. Headroomnya juga masih lumayan ada, padahal kelihatannya agak rendah ya, karena kacanya tuh, jendela itu kecil-kecil. Nah, ini juga akan jadi problem kalau misalnya nyetir nih dengan jendela kecil-kecil seperti ini. Ada armrest dengan 2 cup holder di situ. Terus ini besar sekali karena ini adalah front engine rear wheel drive. Ada AC belakangnya. Mas duduk tengahnya tuh pasti jadi nggak enak. Kira-kira ada pos tidur besar di sini. Tapi dapat seatbelt 2 titik juga. Headrest di belakang juga model-model nyambung dengan joknya, jadi nggak bisa diatur ketinggiannya. Cuma udah pas. Di belakang sini oke. Kami pernah naik mobil ini di Singapura, itu jadi taksi. Masih bolam biasa. Ini bisa wash bar bisa ditarik seperti ini, dan untuk gantungan baju juga. Empuk-empuk, ya empuk agak cenderung keras, tapi empuk lah, mobil mahal ceritanya. Ada kantong pintu, ini loh nutup itu maco banget, bukanya maco, handle-nya, nutupnya maco juga. Coba jendela kecil ini apakah bukanya full? Kalau nggak full kebangetan. Full. Interiornya sebelum kita omongin, ini kita omongin dulu kuncinya. Kuncinya itu Mercedes-Benz sekali sebenarnya bagian colokan ini, tapi bodinya itu berbeda dengan kunci Mercedes-Benz zaman itu. Nah, kuncinya pun masih model dicolok kan jadinya, bukan start stop engine button, dan kalau habis kita matiin mesin, joknya akan mundur sendiri, kita keluar masuknya jadi lebih mudah. Dashboardnya memang sih agak kuno ya, karena ini generasi pertama 300C. Generasi keduanya lahir setahun setelah mobil ini keluar, karena ini tahun 2010 mobilnya. 2011 tuh sudah keluar model barunya yang berbasiskan, nggak itu facelift sih kayaknya, karena berbasiskan dari W211 Mercedes-Benz juga. Empuk-empuk semua ya, walaupun kelihatan ini kok kayaknya kelihatannya keras, tapi enggak, ini empuk. Panel juga empuk-empuk, tapi desainnya simpel sekali.
Lubang AC-nya juga simple sekali, ngarah-ngarahinnya yang ini. Ada jam analog, terus ini ada tombol hazard, ada untuk mematikan parking sensor dan electronic stability control. Nah, parking sensornya nih, parking sensornya itu mirip seperti Mercedes-Benz punya juga nih, ada di sini dan ada di belakang LED lampunya. Yang belakang cara ngeliatnya lewat spion tengah gitu. Itu Mercedes-Benz sekali pada zaman itu W12. Head unit nih, head unitnya bawaan dia ya, bisa menyimpan, bisa mengcopy lagu dari CD. Nah ini sayangnya belum ada Bluetooth. Bisa baca MP3 loh. Bisa baca JPEG juga bisa dibaca. Masukin CD-nya. Keren banget kalau bisa baca MP3. CD MP3 udah habis sih di rumah ya. Nggak tahu kemana. Ini belum ada Apple CarPlay, Android Auto, boro-boro deh, masih jauh sebelumnya. Tapi kalau dikasih layar seperti ini tuh ada kemewahan tersendiri. Dan layarnya pun modelnya kuno seperti ini. Dan dari kemarin yang kami setel adalah radio, karena CD sudah lupa ditaruh di mana di rumah, CD lagu. Kontrol AC seperti ini. Dual zone, puter-puteran analog. Ini kami suka nih. Analog-analog old school sekali kami. Untuk ngatur arah, sirkulasi AC, dan ada autonya, AC-nya. Autonya ada high low begitu. Ini ada tempat naruh-naruh, bisa buat naruh handphone, praktis sekali. Ini ada tombol untuk pemanas jok. Ada 2 setelan pemanas jok. Tengah ada asbak dengan lighternya. Sama sekali belum pernah dipakai ngerokok. Ini buat naruh-naruh sesuatu ada lagi sini. Nah, shifternya. Shifternya model Mercedes-Benz. Yes, model gate gini model Mercedes-Benz, tapi ini kan mesinnya sama gearboxnya bukan punya Mercedes-Benz, pasti ada perbedaan. Dan ini kan ngoper-ngoper tuh jauh, kalau Mercy kan deket-deket tuh, ini jauh-jauh tuh. Kayak lebih laki ini sih sebenarnya ngoper-ngopernya itu. Bisa di manual mode juga, ini plusnya ke sini, minusnya ke sini. Terus di mana rem tangannya? Ya, rem tangannya ada di kaki kiri, jadi rem kaki kiri atau parking brake namanya. Diinjak buat aktifin parking brake, lepasnya di tuh. Kencang banget suara jujrak. Terus pas diinjak pun nggak ada bunyi kretek-kretek ya. Gitu aja gitu. Ya, Mercy banget ya. Masih banyak nih Mercy bangetnya. Bentuk setirnya memang tidak Mercy banget. Dia ada tombol jempol kanan untuk mengatur volume dan MID. Jempol kiri juga ada hubungan dengan MID. Bisa buat next previous track di sini juga. MID-nya itu sangat kecil sekali di sini. Ya, kita bisa ganti-ganti halaman. Nah, ada cruise control model Mercedes-Benz juga, ngaktifinnya begini, terus untuk ngegasnya gini, ngurangin gasnya begini, cancelnya didorong. Cruise control on, cruise control off. Sennya model Mercedes-Benz juga. Diputar untuk wipernya ada intermittent gitu-gitu. Amerika sekali, lapis kulit, atasnya ada kayunya dan besarnya tuh Amerika sekali. Instrumen clusternya warna putih, dialnya bagus, mewah ya, ada ini Mercy-Mercyan juga sih sebenarnya ini. Ada autonya, lampunya di zaman itu masih langka ada auto. Terus untuk terang gelapkan penerangan di sini bisa langsung manual dari sini, buka bagasi tadi untuk rilis parking brake. Terus ini power window semua urusannya di sini dengan electric mirror, ngelipat electric mirrornya dari sini juga. Tinggal diputer, ingat VW. Ini ada memory seatnya. Kepraktisan, kantong pintu lumayan lega, tapi nggak bisa proper untuk naruh botol. Belum zamannya kantong pintu menaruh botol saat itu. Tapi udah ada 2 cup holder di sini. Ada tempat naruh nggak tahu buat naruh apaan. Handphone bisa juga nyelip sini. Ini buat naruh koin mungkin. Asbak tadi yang kami bilang. Ini ada tempat taruh lagi. Ini ada magicnya. Lihat nih. Kita dibuka. Ini, oh STNK. Terus kalau kita tutup lagi, wah, berubah. Ada colokan 12 volt power outlet. Dan ini tuh tempat apa sih? Naruh koin ya, nyelipin koin nih satu-satu gini, ceplok gitu ya. Laci sebenarnya lumayan besar cuma kurang dalam. Spion tengah auto day night, kayak mirip Mercedes-Benz. Ada tempat kacamata, lampunya masih belum LED tentunya. Ini buat buka tutup sunroof. Cocok untuk kampanye juga. Kapan untuk kampanye pakai 300C? Cocok sekali. Terus bisa tilting juga kah? Yes, bisa tilting.
spion tengah. Ini tebal sekali ya. Baru lihat model kayak begini nih. Posisi nyetir. Setirnya tuh kita rilis begini untuk tilt tapi tidak bisa teleskopik. Terus joknya full elektrik, bisa naik turun depan dan belakang, naik turunnya lengkap, nggak ada lumbar support. Ini armrest enak, empuk, ini empuk, ya, semuanya enak. Sebenarnya joknya nggak empuk-empuk amat tapi masih oke. Wah, ini pegangnya lebar sekali. Ini cocok untuk orang yang tinggi besar gemuk gitu loh. Nah, joknya lebar, headroom masih lumayan lega. Tapi ada rasa tenggelam pada mobil ini. Jendela kecil-kecil ini agak-agak bikin nyusahin kalau nyetir. Sekarang saatnya kita jalan. Oh iya, ini ada Boston Premium Audio. Itu zaman dulu sekali ya Boston Premium ya. Di sini tulisannya ada di sini, cuma speakernya bukan di sini. Di sini Twitternya di meja dashboard. Oke, kita jalan. Jadi nyetir mobil ini tuh banyak diliatin orang, masih banyak diliatin orang. Ya, orang yang nggak terlalu ngerti ini mobil apa. Mobil super mewah. Walaupun ini sebenarnya hanya Chrysler 300C, tapi orang nggak ngerti. Karena logo Chrysler itu di Indonesia tuh masih jarang. Yang sayap begini. Ada berapa sih mobil Chrysler di Indonesia ini? Kami pernah punya Chrysler dulu. Orang tua sih yang punya. Itu namanya PT Cruiser. Sangat tidak enak sekali mobilnya. Sama sekali tidak enak. Nah oke, tapi apakah ada rasa mewahnya? Yes, ada rasa mewahnya untuk urusan kekedapan. Ini di luar itu motor dan mobil, suara ban dan lain-lain itu nggak kedengeran sama sekali. Kedap sekali mobilnya. Yang sedikit terdengar tuh suara mesin, sedikit banget terdengar. Suaranya pun halus, getaran mesinnya pun sangat halus sekali. Dan yang kami nggak suka itu adalah visibility-nya, itu kayaknya ada rasa sempit gitu loh. Dashboard tuh kayak gede banget di depan. Ini sempit. Ini emang gaya kemasal-karan gitu sih, tapi kurang asik buat di dalam kota begini, apalagi nyelip. Terus begitu udah jendelanya segini, spionnya gede lagi di luar. Terus spion bisa jadi blind spot sendiri tuh, nutupin apapun yang ada di balik spion. Rasanya bagus, tone, dan mencetnya agak susah. Nih ada di tengah-tengah ini rubber, kita tekan rubbernya itu. Kalau di bawah nggak bunyi-bunyi, bunyi deh di bawah. Ini masih agak dalam mencetnya. Nah, kalau parkir naik mobil ini, itu nggak ada kamera mundurnya. Lihat di layar ini, tidak ada kameranya. Ya kamera tuh kayak standar aja zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada kamera. Nah kalau pertama kali nyetir mobil ini, akan ngerasa ini mobil besar sekali. Ya itu gara-gara jendela yang kecil-kecil, semua dashboard begini. Kayaknya panjang dan lebar sekali nih mobil. Jadi bukan seperti bawa mobil sekelas Mercy E-Class, tapi kayak bawa mobil sekelas sebesar Mercy S-Class. Tapi kalau parkir, tenang aja, ada parking sensornya. Kalau Anda percaya dengan parking sensor, kalau kami agak jarang kami dengerin soal parking sensor. Jadi hanya mengandalkan parking sensor, bukan kamera. Nah, setirnya agak berat sedikit. Muter setir ini kalau lagi parkir agak lumayan, karena setirnya tuh agak berat. Lupa W211 tuh seberat ini apa enggak ya? Agak berat, walaupun setir tuh gede banget kayaknya. Mau diputarnya tuh agak berat. Nah, kena posisi tidur gitu, ini nyaman. Ini suspensinya ini cukup oke. Serasa naik Mercedes-Benz E-Class. Ini mobil ada tire pressure monitornya, bagus, canggih pada zaman itu. Cuma sisi sebelah kiri itu mati untuk ban kiri depan dan kiri belakang. Jadi ini akan nyala terus. Terus rasa ini ya, rasa sennya itu Mercedes tuh hampir tidak berubah. Kalaupun berubah dikit-dikit dari sejak Mercy Tiger, atau enggak? Nih rasanya nih. Kalau sekarang rasanya pasti udah agak berbeda. Ada mirip-miripnya juga sih. Sayang sekarang Mercedes-Benz tuh shifter tuh udah di steering column, agak aneh. Yang bikin aneh tuh adalah dia sama kanan dan kiri, combination switch kiri dan kanan. Oke, di tol, jalanan beton, ada terasa goyang-goyang sedikit sih mobilnya. Nggak empuk 100% empuk sekali gitu, tidak. Untuk goncangan halusnya tuh lebih terasa, ada gelombang halusnya tuh lebih terasa dibanding sama gelombang yang besarnya. Nyobain cruise control zaman dulu. Mana cara ngidupinnya? Set.
Set. Yeay, cruise control zaman dulu. Nggak ada indikator kecepatan apa-apa sama sekali. Nah, tenaganya mobil ini itu oke juga. Kita gaspol. Oke zaman dulu. Ya. Kasihan mobil tua. Digaspol. Kita coba dulu berapa gigi. Tadi apakah 4 atau 5. Ternyata gearboxnya 5 speed. Karena memang ini akhir-akhir generasi pertama mobilnya. Nah, konsumsi BBM-nya apa kabar? Mesin 3500 cc zaman dulu dengan badan yang besar begini. Masih dapat 1.7 nih kombinasi. Lumayan oke. Nah, kalau di tol seperti ini, coba kita reset. Luar kota sekitar 110 lah. 110 lebih dikit. Ya oke. Lumayan irit untuk ukuran 3500 cc mobil zaman dulu. Tapi stabil nggak ya? Setirnya direct juga ya. Beratnya kalau parkir doang, tapi ini tuh setirnya lumayan direct. Ya, makanya dipakein mesin Hemi V8 karena pede juga dengan steeringnya ini dan suspensinya. Terus lumayan stabil. Wah, ini mobil. Jadi tampilannya tuh kayak eksekutif yang berjas gitu ya. Cuma keker gitu, dia bisa lari kencang sama stabil. Tenaganya oke. Shiftingnya otomatiknya juga oke. Dan juga karena mobil ini masih sangat sehat sekali. Kecuali itu TPMS. Tapi cocok sih kalau mobil gini. Kenapa? Ini kan E-Class berbajukan Chrysler, berbajukan mobil Amerika. Iya, benar. Tapi kalau kami sih dari semua platform, kalau kami milih-milih gitu, kami jadi Chrysler, ya Mercy kan keluarga sendiri di Chrysler. Dan E-Class W211 juga mobil enak. Ya sudah. Jadi kalau tahu-tahu platformnya pakai platform BMW gitu, itu baru aneh. Tapi memang mobil ganteng sih. Ya, punya wibawa sekali di jalanan. Dari kemarin kami pakai mobil ini, orang-orang tuh ngasih jalan. Orang-orang ngeliatin, ngasih jalan. Punya wibawa tanpa harus pakai totot-totot. Yang pakai totot-totot itu nggak punya wibawa sama sekali. Tapi itu gaya ya, kalau masalah gaya. Kalau masalah penggunaan ya ini. Jendelanya kecil-kecil sempit, dashboardnya rasanya tinggi, setirnya rasanya besar dan agak berat. Ya itu aja sih minusnya. Emang nggak ada kamera-kameraan. Dan pada pengetesan ini tidak ada tes 0-100, mohon maaf. Ini mobil dagangan orang, kami tidak mau menyiksa mesinnya. Oke, sekarang voice over. Overall, mengenai Chrysler 300C, merupakan mobil yang punya ciri khas mobil Amerika yang kental yang tidak dipunyai mobil-mobil Jepang atau Eropa yang biasanya di jalanan. Apabila Anda sedang mencari mobil yang unik dan jarang terlihat di jalanan, yes, mungkin mobil Amerika ini bisa Anda koleksi. Apalagi dengan sharing platform dengan Mercedes-Benz. Apabila Anda mencari perintilannya, beberapa partsnya bisa beli Mercedes-Benz saja. Namun di luar itu, mobil ini unik sekali. Rasa berkendaranya mirip-mirip Mercedes, namun apabila sudah di dalamnya, ya ini mobil yang kental, bernuansa Amerika, dan sangat berwibawa. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.